Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16 disebabkan karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham yang bertujuan menguasai daerah atau bangsa lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menjadikannya koloni. Imperialisme adalah paham yang bertujuan menjajah negara lain guna mendapatkan kekuasaan dan keuntungannya. Berikut beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia: 1. Adanya keinginan mencari kekayaan ataupun gold. Kekayaan yang dicari adalah rempah-rempah ataupun sumber daya alam. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Bangsa Spanyol. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Tidore berhasil merebut benteng Spanyol di Tidore. Namun karena perantara Paus di Roma, Spanyol dan Portugis akhirnya mengadakan perjanjian Saragossa. Berikut isi perjanjian Saragossa. 1. Daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. 2. Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Berikut gambar peninggalan Spanyol di Tidore. Benteng Torre, Benteng Tahula. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. 1. Agama. Penyebaran agama Katolik di daerah Tidore. 2. Ekonomi. Terjadi transaksi dagang antara pedagang Spanyol dengan rakyat Tidore. 3. Politik. Terjadi politik kerjasama perdagangan. Kekuasaan bangsa Spanyol di Indonesia. Kekuasaan Spanyol di Indonesia berakhir ketika Spanyol kalah dalam peperangan dengan rakyat Minahasa tahun 1617 sampai 1645. Perang ini menyebabkan kekalahan total Spanyol sehingga mereka diusir oleh para Waranei atau kesatria Minahasa. Penjajahan awal dan akhir Spanyol ke Indonesia. Ketika bangsa Spanyol datang ke Indonesia atau Nusantara dari tahun 1521 di Sulawesi Utara. Ketika pada tahun 1960 Spanyol mendirikan pos-pos di Manado. Namun pada awal tahun 1600, tepatnya tahun 1617 sampai 1646, Spanyol diusir dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Dan akhirnya pada tahun 1692 Spanyol berhasil sepenuhnya diusir dari Sulawesi Utara. Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Belanda di 1. Cornelis de Houtman 1596 menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan kemudian dilanjutkan sampai Banten. Kedatangan ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. 2. Jacob van Dyk 1598 kedatangan disambut baik oleh rakyat Banten atau VOC. Berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertama Peter Both. Aturan monopoli VOC. 1. Rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC. 2. Luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC. 3. Harga jual ditentukan VOC. 4. Tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC. Tujuannya didirinya VOC. 1. Menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. 2. Memonopoli rempah-rempah di India Timur. 3. Menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. 4. Menghadapi kerajaan di Indonesia. Hak otori. 1. Hak untuk memerintah negara jajahan. 2. Hak untuk memonopoli perdagangan. 3. Hak untuk mencetak mata uang sendiri. 4. Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. 5. Hak untuk memiliki senjata. 6. Hak untuk mengadakan perjanjian. 7. Hak untuk mengumumkan perang. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. 1. Sejak abad ke-17 para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Kedua, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Bangsa Inggris datang ke Nusantara pada tahun 1811 dengan kongsi dagang bernama East India Company atau EIC. Tujuannya merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara tidak hanya Ternate. Dampak kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. 1. Memperbaiki dalam bidang sosial. Caranya menghapuskan sistem perbudakan, mengurangi pengaruh kekuasaan tradisional. 2. Serta jasa-jasa yang diberikan Raffles selama memerintah Indonesia, mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia's Genootschap di Harmony, menulis buku The History of Java,
menuliskan Bunga Rafflesia Arnoldi. Istrinya Olivia Mariani merintis kebun raya Bogor, mengembalikan Sultan Sepuh menjadi Sultan Yogyakarta.